Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Mailani Alawiyah. Di sini aku mau jelasin tentang interaksi antar ruang. Yang pertama, dampak interaksi antar ruangan terhadap kehidupan manusia. Dalam bidang sosial, dampak negatif dan positifnya dapat dilihat dari interaksi antar masyarakat dalam negara berkembang dan negara maju. Untuk negara berkembang, memiliki beberapa dampak positif dan negatif. Yang pertama, untuk dampak positifnya, produktivitas semakin berkembang. Yang kedua, peningkatan penduduk negara berkembang semakin meningkat. Sedangkan untuk dampak negatifnya, yang pertama, modernisasi daerah kultur yang dapat melunturkan etika dan norma daerah tersebut. Sedangkan yang kedua, pengurangan tenaga produktif pertanian karena masyarakat berkembang lebih memiliki minat di bidang industri. Untuk negara maju, dampak positifnya yang pertama, barang hasil produksi banyak yang laku di pasaran internasional. Yang kedua, banyak wisatawan yang berkunjung sehingga menambah devisa negara. Untuk dampak negatifnya, yang pertama, kepadatan penduduk yang semakin meningkat dan terbentuknya pemukiman kumuh. Dalam bidang ekonomi, dampak interaksi ruangan dapat berupa dampak positif dan negatif. Selain itu juga dapat terjadi di dalam aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Aspek pertama yaitu produksi. Suatu perusahaan dapat berproduksi di berbagai negara dengan saran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Yang kedua, aspek pembiayaan. Suatu perusahaan global mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi di semua negara dan dunia. Yang ketiga, ada aspek tenaga kerja, yaitu suatu perusahaan global mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya. Yang keempat, ada aspek jaringan informasi, yaitu masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara lain. Yang terakhir, ada aspek perdagangan, yaitu terwujudnya dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. Dampak negatif dalam bidang ekonomi yang pertama, masuknya tenaga kerja asing. Yang kedua, hilangnya pasar produk Indonesia karena kalah bersaing dengan produk luar negeri. Yang ketiga, banyak masuk produk impor. Untuk dampak positifnya dalam bidang ekonomi, yang pertama, pasar yang terbuka sehingga dapat melakukan ekspor. Yang kedua, kesempatan kerja lebih banyak dan devisa negara meningkat. Yang ketiga, mudah dalam mendapatkan barang yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah kegiatan pariwisata meningkat sehingga menyebabkan lapangan kerja baru. Dampak di bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan, negara maju lebih memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang. Sehingga untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, maka penduduk dari negara berkembang akan pergi ke negara maju. Untuk negara berkembang, banyak siswa yang memiliki kemampuan atau kecerdasan yang sama dengan negara maju, sehingga sekolah-sekolah yang terdapat di negara maju juga akan memperoleh siswa yang cerdas dari negara berkembang. Sehingga kedua pendidikan di antara negara maju dan negara berkembang akan memiliki ketergantungan dan konektivitas. Yang selanjutnya, kaitan kondisi alam dan iklim dengan kehidupan penduduk. Kegiatan pada suatu penduduk atau masyarakat sangat dipengaruhi oleh keadaan geografisnya, terutama dalam kondisi fisiknya yang terdiri atas kondisi iklim, jenis dan kualitas tanah, topografi, dan juga kondisi perairan. Kaitan yang pertama pada daerah pantai. Pengertian pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Masyarakat pantai memiliki beberapa karakteristik yang disesuaikan dengan keadaan alamnya. Berikut karakteristiknya. Yang pertama, mata pencaharian. Sebagian besar mata pencaharian penduduk pantai adalah sebagai nelayan, dikarenakan kondisinya yang lebih dekat dengan laut. Pantai juga dapat digunakan sebagai tempat wisata, maka penduduk sekitar juga akan memanfaatkan hal tersebut sebagai penjual jasa wisata. Daerah pantai juga dapat digunakan sebagai budidaya untuk tanaman tertentu, seperti melon, semangka, dan buah naga. Yang kedua, transportasi dan perdagangan. Pantai yang ada di Indonesia dipakai untuk sarana transportasi dan sarana bongkar muat. Contoh pelabuhan bongkar muat di Tanjung Mas di Semarang, dan contoh pelabuhan yang dipakai untuk sarana transportasi adalah Pelabuhan Merak, Provinsi Banten. Yang ketiga, pola pemukiman. Bentuk pola pemukiman masyarakat pantai adalah pola memanjang atau linear yang mengikuti garis pantai. Keempat, ada kondisi fisik penduduk. Penduduk yang tinggal di daerah pantai memiliki kulit yang gelap.
Hal ini disebabkan karena mereka sering terpapar oleh sinar matahari. Masyarakat pantai juga dalam berbicara sangat keras karena mereka harus beradu suara dengan gemuruh dari gelombang yang terus-menerus. Yang terakhir, bentuk rumah. Rumah yang terdapat di daerah pantai adalah atapnya yang terbuat dari genteng tanah dan banyaknya terdapat ventilasi. Sekian penjelasan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.